kan tentang nasabah. Masalah trust tolong diberesin. Gak beres, gak akan bisa aktivitas. Oke? Langkah pertama setelah itu Anda mulai harus berani presentasi. Kalau ditarik mundur, siapa orang bisa presentasi? Semua, Pak. Pokoknya duit, ya. Pokoknya duit sehat, bisa dengan ada prospek. Mumpung masih jadi agent, puas-puaskan untuk closing. Tadi Bu Dwi bilang di depan, karena dia sudah jadi leader, dia fokus ke rekrut. Itu yang benar. Leader nggak boleh fokus ke selling, harus fokus ke recruiting. Mumpung Anda jadi agent, ya jualan yang banyak. Ya, itu harus Anda lakukan. Tadi saya sudah kasih tips bagaimana Anda bisa berhasil presentasi. Ya, itu nanti Anda pelajari. Bagian tadi sudah yang mau minta fotokopinya minta ke Leo. Setelah presentasi, Anda ngomong seperti yang tadi saya ajarkan. Ya, ingat teman-teman, cara untuk presentasi yang bagus adalah Anda tanya sama dia. Simpel pertanyaannya, Pak, bagus nggak kalau ada rekening seperti ini? Itu aja. Kira-kira dari 100 orang yang saya ceritai presentasi seperti ini, saya tanya, bagus nggak kalau ada seperti ini? Jawabannya bagus. 100 pasti jawab bagus kabeh. Nggak ada satupun yang bilang biasa. Kalau sudah bilang bagus, kita harus berani pede. Pede ini kita harus berani berpikir satu langkah ke depan. Coba bayangkan, andai kata nasabah baru bilang ini, waduh ya wes aku melok. Kamu ngomong apa sih kira-kira? Yang pertama, pasti kamu bilang kalau dia non medical, Pak bisa pinjam KTP-nya kalau gitu, sama kartu kredit saya fotokopi, benar? Tapi kalau dia medical, mungkin Anda bilang, oh Pak kalau gitu saya mau aturin Bapak medical dulu ya. Bisa ya Bapak Teguh, jam 7, misalnya seperti itu. Nah teman-teman, jangan pernah Anda bayangkan nasabah bilang, wah ya aku melok, nggak pernah ada. Tapi anggaplah dia bilang kayak gitu. Jadi cara untuk close orang, ya Anda harus bilang, Pak saya bisa pinjam KTP-nya Pak, Bapak fotokopi dulu. Pilihannya cuma dua. Bikin orang itu selalu dalam dua pilihan. Yang pertama ya kayak closing. Yang kedua, closing tunggu sebentar. Benar? Berarti kita masuk ke sesi handling objection. Oke? Nah, teman-teman, ini masalah tips sepele. Handling objection itu bukan debat. Oke? Jadi kalau jawab orang waktu handling objection, belajar ini wajah yang tersenyum. Ya, jangan bantah-bantah. Ruang-ruangan tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi. Memang nasabah bilang bener kok, atau nggak ada kok. Oke? Karena itu sudah salah. Sama seperti kemarin saya lihat ini, saya sampai dulu ada laki kocek goblok kayak gini. Sama calon mertuanya dibilangi, saya nggak tertarik sama kamu karena kamu kekanak-kanakan. Loh, dia bisa handling mertuanya itu dengan marah, sampai dengan kalimat bu sampai digituin. Kan goblok ya. Untung cewek itu pintar. Dia bilang, saya nggak jadi milih kamu. Kenapa? Karena memang bener kekanak-kanakan. Belum jadi mamanya wis diseneni gitu. Lah jadi kok gak dikaploki gimana ya? Saya sampai lihat TV itu bingung. Wah, ya orang goblok ini. Tapi tanpa kita sadari, karena kita seperti itu. Ketemu nasabah cerewet, kita malah benar bener nggak? Cerewetnya orang ini. Kalau saya tak masalah. Teman-teman, kalau nasabah ini banyak tanya, itu justru tambah dekat dengan Anda teorinya kita semua loh, ditanya gitu sih bisa jawab. Tapi praktek nggak bisa. Ya, kalau nasabah ini nggak banyak tanya, itu berarti dia nggak interest sama sekali sama kamu dan nggak akan closing. Ya kan? Coba ketemu nasabah kayak wapi kok. Ada siapa tanya kamu? Mau apa? Nah, tapi justru seperti dia tanya, itu kesempatan Anda bisa closing. Tapi seringkali ketika Anda dikasih kesempatan ngomong, Anda begitu seperti seperti kemarin di Miko. Sudah menang dia sendiri yang lampunya nyala, sudah terpilih kok. Tapi dikasih kesempatan ngomong, dia kabeh, apa pengaruh gak tahu lagi. Kan konyol kan ada lagi. Mungkin Anda juga seperti itu. Sudah hampir closing, karena satu pertanyaan Anda jawab dengan salah, dia kabeh. Ya, Anda nggak sadar. Saya juga pernah dapat inputan dari SB lain. Dia bilang sama saya malu pol kalau ditemuin leader saya. Saya bingung. Ini agensi lain. Apa? Buatnya pol leader gue bilang. Nasabah tuh, sebisnis ini. Sampai dia pulang nasabah telepon. Tikus apa sih terima? Kami dia bilang, oh kan kompres sudah mencari banyak kan.
leader pun bisa salah. Lain cerita lagi, orang yang sama, ya leader ini ternyata kalau nemenin, karena dulu itu losor. Anda nggak sadar loh, Anda melakukan itu. Karena dulu kepentingan. Memang nasabah nggak akan komplain di kondisi yang sama, tapi satu penilaian harus mahal sebenarnya. Gitu. Jadi tolong hal sepele Anda perhatiin, ya. Mulai dari cara penampilan juga harus Anda perhatiin. Jangan mentang-mentang sama tetangga, ya kan pagi jam 7 nggak setelah mampir ke tonggo, jangan, ya. Jadi perhatikan itu semua, teman-teman. Hal sepele itu mempengaruhi semua, ya. Jangan terlalu lama di rumah nasabah, ya. Tapi juga jangan kesusu. Kenapa saya bilang kesusu? Saya kasih beberapa tips. Kalau kita mau prospek orang, ya, kumpulkan data yang paling banyak. Anda kalau ikut teorinya pun kan ada yang namanya fact finding, ada yang namanya approaching, benar nggak? Itu semua pakai kan. Caranya gimana? Ya Anda harus gali informasi baru. Kalau misalkan dapat referensi, ya Anda tanya sampai ada referensi, orang ini sama, anaknya Bino, sekolahnya dengan BPD, tahu tanya apa semua. Dari sana kita bisa tahu contoh. Saya tanya anaknya sekolah di mana? Merlion, wah, oke pasti, bener kan? Ngerti ya? Jadi sudah tahu dulu, oh, oke. Nanti kalau saya mau prospek anaknya, saya harus cerita dia 5 juta per bulan karena persiapan kuliah di luar negeri misal. Nanti ya semua harus Anda persiapkan ya. Dia ini hobinya apa? Basket. Kenal Isya. dulure. Nah, kebetulan saya teman baiknya dulure. Anda harus pakai. Jadi Anda nanti cerita, kok saudara sama Ko Joni ya? Iya, saya teman baiknya Ko Joni. Ngomong gini kok, itu ngefek. Coba Anda bayangkan, Anda taruh klien. Saya sebagai agent, ketika datang, saya bukan ngomong yang nggak berarti ya. Saya ngomong ini sesuatu yang bisa bina relasi sama dia. Saya bilang, Bapak kenal sama Bianoro? Oh itu sepupu saya. Oh itu teman SD saya dari kecil Pak. Sampai sekarang kita sering pergi sama-sama. Kita harus sudah dekat ya. Ngerti maksud saya? Itu hal sepele yang Anda nggak pernah lakukan. Ngerti ya? Contoh lagi misalkan ada piala, wah lomba apa? Piano misalnya. Ada Bapak ikut piano di mana? Oh di Rhapsody. Sama anak saya juga di Rhapsody. Ngomong gini toh sudah dekat. Percaya saja. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Itu harus ada dulu. Kalau Anda lihat, Anda bisa lihat gesturnya dia. Oh kelihatannya kok tumben ya pakai sepatu di dalam rumah. Nanti saya sudah kasih contoh. Tanya, kok mau pergi kan? Papa, cik ini ngocok. Ya paling 3 bulan, enggak apa-apa lanjut. Yang benar apa kayak gini? Benar. Jangan dilanjutin. Ya, kenapa? Satu kesempatan bisa ketemu sama nasabah ini harus diasumsikan dosa. Itu aja. Karena setiap kali ketemu Anda harus berani bilang pinjam KTP atau mungkin di medical. Sudah itu toh. Beranilah untuk ngomong sudah, percaya saya. Karena ketika ada pepet kalimat itu, yang muncul hanya 2, closing dan tidak. Kalau tidak, dia keluar. Anda bisa beresin keluar, closing, benar nggak? Ya, tapi yang sering terjadi adalah ketika nasabah sudah contoh ya sampai di tempo ini. Siapa nggak nih? Tak pikir-pikir sih. Nah, agent yang salah, ya wes kok, kabar-kabari lagi ya lo. Agent yang benar, sorry ya, boleh tahu apa sih pikir-pikir? Ini belum selesai kan? Benar nggak? Ini belum selesai untuk pulang. Sorry ya, boleh tahu apa sih pikir-pikir? Kalau dia bilang ya, mesti dengan istri, terjadi appointment berikutnya. Saya, kamu, istrimu. Oke? Tapi kalau dia bilang bisnis sekarang susah, mau ada duit. Betul? Saya dapat proposal ini. Proposal 5 juta. Saya tinggal bilang apa? Oh gini loh, ya memang menurut gue sekarang lagi kurang seret. Ya coba 5 juta hasil. Nah, seakan-akan itu berempati. Yang paling aku mau 2 juta hasil nih. Besok ada rezeki kan gue usahain lagi. Tapi sih penting mulai hari ini kalau sudah di protes. Nggak perlu sudah ya. Karena ini bisa menyelesaikan dia. Kalau memang orang niat, dia pasti bilang ini. Kadang ada orangnya tapi bodoh. Dia bilang, loh lah eman. Maksudku level itu sih gede sekali kan. Nggak masalah kok. Di Prudential tuh polis kaki 5 pun bisa bikin bareng. Oh gitu kan? Ya wis atur aja. Itu bisa terjadi. Benar? Tapi kalau sampai ketemu nasabah yang dibilangnya ini, gua tak tahu 2 juta sih, posisinya ada posisi berapa? Dia bilang ini. Kalau mau bilang sekarang sih gue deh, percuma. Kita sudah jelaskan ini mah terus gak masalah kok. Kita tetap bilang wes aku yang ngelak sekarang gede. Wes percuma bawa keluar, ini mau kedapus. Langsung buangkan dari setting goalmu. Buangkan, percuma. Ini orang kedapus punya.
masuk akal omongan dia. Dia ada problem, kita sudah kasih solusi kecil dulu, nanti bisa tambah-tambah, tetap bilangin nanti mau ikut bersama. Memang gak ada duit, kayak Pak Ani tuh gak duit. Tuh banyak loh orang kayak gitu, kelihatannya ada duit, gak ada duit. Karena Anda belum friendly sama dia. Ya, mungkin apa yang dia dapat ini semua fasilitas bisa. Dia cuma makan gaji dari orang tua, bisa. Betul? Tapi ada yang juga kayak Pak Ani cuma asal jepit, wah dia punya banyak, gak tahu apa dia. Ya, jadi hati-hati Anda kalau sudah ketemu orang, manfaatkan waktu yang ada. Jangan kesusu pulang, tapi juga jangan kelamaan. Contoh, sudah jelas ya, sudah jelas. Ya aku mesti ngomong distribusi ya. Oke, kalau sudah itu nanti nama bikin janji aku sama istri. Ya, sudah terjadi. Oke, aku jaminan. Cik nggak boleh, cik cuma promo. Anda nggak sadar, ini Anda nggak happy. Wah, ini bikin bukan project ini, males. Penting. Kalau sudah kayak gini dia pulang sudah selesai kok. Mau ngomong apa lagi? Anda hanya perlu basa-basi itu di awal. Basa-basi di awal itu adalah hanya untuk bertujuan satu, mengetahui mood gak ya orang ini hari ini. Itu yang penting. Kalau sudah jelas dia bad mood, ngapain mau lanjutin conversation ini gitu? Dia akan bisa berhasil karena orang sudah gak happy. Jangan dilanjutin. Ya. Tapi kalau Anda lihat dia lagi happy, ini Anda harus lebih pede lagi. Wah, ini harus closing kalau hari ini. Gak bisa kan? Ya, nah satu, tadi saya ngomong tentang bikin appointment. Saya ulang lagi sama teman-teman. Kalau bikin appointment itu jangan tanya ya. Anda harus kasih pilihan. Kok kapan bisa ketemu? Besok Rabu ya, kok jam 5. Jangan tanya, kok kapan bisa ketemu? Ada. Kalau sudah ada dia, jarang orang bilang Rabu jam 5 jarang. Terus gampang lah, dia bisa tak kabar. Boleh segitu udah tambah bingung ditanya. Besok gak dikabar hari ya kok. Telepon gak diangkat, SMS gak bingung. Tapi kalau sudah direbut jam 5, sudah stop, jangan banyak omong. Nanti rebut jam 12 di SMS, jam lupa jam 5 ya. Gak usah kayak gitu. Gak ada orang tambah boring. Sudah tahu rebut jam 5, jauh meluncur rebut jam 5. Sudah titik. Loh ya apa yang orangnya gak ada? Ya gak apa-apa. Bisnis kok. Namanya bisnis kok. Kamu harus berani keluar kok. Kamu buka toko pun isi dulu kok. Nanti gak? Minimal kamu datang ke sana jam 5 orang yang gak ada. Wong ini udah sih. Hati-hati, banyak cacing bilang cacing telepon dengan kamu. Ya apa sih kok, masa ditinggal? Oh ini bingung, ini saya kalau ya kan gitu. Tanpa Anda sadari, mentang-mentang itu cocokmu, kamu melakukan itu. Loh, mentang-mentang cocok. Ya apa sih kau mikir ya? Aku sebenarnya nanti ini kok nggak mau. Teman-teman, ngerti ya? Tetap Anda harus profesional. Friend, lu lupa lah, dari ini kita kan janjian. Aku sih sana pasti bilang, waduh, sampai aku lali. Pasti gitulah. Kita tidak bilang, gak masalah. Itu biasa lah, memang kecuali kayak gini. Gak masalah. Besok jam 2 ya. Sudah sukan satu step ini, kursinya lebih gampang. Orang kalau sudah ada sukan itu lebih enak. Saya justru janji, batalin janji, tambah senang. Wis sukan terus, kenapa? Coba pikir ya. Janji batal, tapi tetap mau bikin janji. Sekali kita mau sukan, kursi malah. Itu tekniknya. Dan banyak agent mikirin mesti dari negatif. Jadi batas terus gak ingat itu. Anda nggak ngerti. Bagi dia, appointment dengan agen asuransi itu urutannya 1000. Ngerti gak? Ngapain harus dipentingkan kamu? Ngerti gak? Jadi jangan pernah kamu merasa, becek ini, mas ada gak niat. Jangan. Kita ini memang gak ada sama orang. Betul? Kita baru dicari, dia mau ngeklaim baru dicari. Kalau nggak ngeklaim nggak ada dicari. Ya, jadi jangan pernah negatif. Wah, sih pasti gak niat. Wajib batal terus. Belum tentu. Ya karena kita ini bukan orang penting buat dia. Mulai ya, itu harus Anda lakukan. Ya, terus kemudian Anda biasakan. Tadi saya sudah bilang ya tentang sisi income sama program sama BNS. Kalau ada nasabah, compare Anda sama produk lain. Ya, Anda harus dengan pede sampaikan ke beliau bahwa beda kita sama dia itu pasti ini gitu. Ya pasti ini, apa bedanya? Jadi sisi income sama di kepastian manfaat rumah sakit itu pasti berlaku. Sudah ada harus pede. Ini nggak percaya, tanya kalau sekarang. Karena percuma bahwa tujuh-tujuh udah selesai nih. Ngerti ya? Itu harus dilakukan. Kalau enggak ya tadi kebiasaan orang pulang balik, kapan hari ini? Keburu orang yang ngomong balik, terus pakai kurbannya juga gitu, terus telat. Ya, bisa jadi. Bisa jadi itu sudah pernah terjadi sama Mas Hendri. Janji Selasa,
yang suruh ngambil case, nggak diambil. 2 minggu lagi baru didatangin. Kaget, waktu datang dibilang orang yang sangat tinggal, cuma kecelakaan. Itu bisa terjadi. Minimal kita bisa ambil video. Ya, nah sekarang sekali lagi kembali lagi ke lingkaran pertama. Anda sudah trust dengan public assurance account itu dulu. Ya, oke? Bisa Anda pakai ya? Bisa Anda pakai. Jadi Anda sudah kasih tahu bagaimana cara bikin appointment untuk bisa berhasil presentasi. Setelah presentasi Anda harus berani gali untuk orang ini mengeluarkan objection-nya. Ya, ingat? Ya ini saya hubungin lagi. Ketika terjadi objection, Anda harus belajar menjawab. Oleh sebab itu, Anda mau meeting pasti nggak jadi introduction terus. Ya, handling objection itu hanya mengandung 2 hal. Yang pertama, ya pasti tentang product knowledge, pasti. Oleh sebab itu, kalau nggak pinter product knowledge, datanglah training product. Ya, tanya sama leader yang banyak. Yang kedua, handling objection itu hanya mengandung masalah membesarkan hati masyarakat. Itu toh. Ayo, bisa cuma 2 juta atau yang benar nggak kita ngomong? Coba tanya sama yang jago-jago jualan di oh, pernah nggak pakai kalimat seperti itu? Pasti sering, tanpa disadari. Cara dia nembus apa? Alah, cuma 1 juta, enteng lah, baru pasti bisa. Tuh, saya ini nggak pernah baca buku segala macam. Saya cuma ngomongkan apa yang dulu saya lakukan. Saya cuma ngeminati ini kok. Tapi kalau dia sudah bilang 1 juta lu pasti bisa. Mau yang upload, ya? Terus itu gampang. Saya bilang, elah, 1 juta lu pasti bisa. Mau 1 juta upload, closing enggak? Closing, cuma jangan 1 juta kan itu artinya, bener kan? Kita tuh nggak sadar. Setiap dia ngomong itu closing terus. Closing terus kenapa? Dia ya, Pak, bagus nggak? Tuh sebenarnya bagus. Cuma klaimnya udah bulat. Berarti kalau klaimnya nggak bulat, closing. Coba Anda lihat, apapun yang dia ngomong, ini closing semua. Contoh, aku nggak mau ada ini. Medeni, BP saya hilang. Loh, kalau saya bisa meyakinkan BP hilang, closing, benar? Karena agentnya nanti nggak diganti, dia itu sih tetap di sini. Kalau saya bisa meyakinkan, saya tetap di Indonesia, closing, benar nggak? Sebenarnya kan yang itu cuma gitu toh. Closing itu benar-benar very simple. Anda dengarkan baik-baik apa bahwa dia, Anda beresi omongan dia, closing. Apalagi masalahnya? Ya cuma itu, claim, saldo, agent, company. Ya prudential nggak tutup, ya tutup. Ya terus jangan dipantau, nggak mungkin tutup. Kasih contoh tutup, tapi nasabah tetap safe, nggak ada masalah. Closing, benar? Saya nggak ada duit. Memang orang piro ini. Sedangkan saya tahu minimal premi aja 300.000. Masa nggak bisa? Ya, jadi sangat simpel. Saya bawa ini proposal 3 juta. Saya ngajak closing yang bilang duit, sekarang bisnis sepi, golong duit. Berarti kalau bukan 3 juta, dia mungkin bisa. Kok atau 1 juta ya? Closing, ngerti ya? Jadi sangat gampang itu. Handle case itu sangat gampang. Tapi ingat teman-teman, Anda harus berhasil jual diri Anda. Coba bayangkan, dari tadi saya ngomong ini kan gampang ya, closing semua. Tapi model itu ngejengok. Ngomong, ambil pendiri udah ngomong, dia mau beli nggak? Nanti maksud saya yakin kalau misalnya ada CCTV yang sembunyi gitu ya, nanti waktu closing orang, modelnya pasti mesra-mesra nggak ada kayak gitu. Coduimu kelihatan lebih wayu lagi pasti ya. Kok saya, pasti ramah senyum nggak kelihatan seperti ini, kenapa? Mau closing kok, ngerti ya? Nggak mungkin closing beli, disuruh saya nggak mungkin, ngerti ya? Jadi Anda harus perhatikan sebenarnya closing itu simple. Cuman masalahnya kita di bisnis yang memang harus jual diri kita baru closing. Kalau kita di bisnis mobil nggak perlu jual diri. Si penting diskonnya paling gede, barangnya apik, stok ada, closing. Benar? Kita harus jual diri. Jadi urutannya itu banyak itu. Ya. Jadi bagi Anda yang mungkin wah ya muka aku orang tegang ya, baca prosedur. Ya. Belajar, nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, tapi yang penting Anda bisa memberikan gestur dan mimiknya yang bagus, gitu ya. Kalau tegang terus ya nggak bisa. Ya, jelas ya? Oke, ada yang mau tanya nggak? Ayo, ada yang mau tanya? Satu pertanyaan, kalau ada yang mau tanya. Ya.
Jadi ini itu kembali ke kita dulu ya. Pada prinsipnya teman-teman harus tahu bahwa kalau kontrak belum selesai nasabah break itu pasti rugi. Selama nasabah itu ngerti, dia berani wis rugi gak apa-apa, tapi dapat benefit proteksi jauh lebih bagus, ya sudah itu resiko dia. Tapi kalau kita menilai sebenarnya kemampuan dia itu masih bisa lebih, ya kita harus berjuang untuk jangan di break. Ya, apalagi kalau nge-breaknya barusan ikut. Pak, saya sendiri punya prinsip, jangan ngambillah dari orang lain. Ketika polisi yang sana itu di break baru jalan 4 bulan, ada agent di sana yang hilangin kabel. Biarkan agentnya di sana, orang lain mau jadi maling, kita buat maling, itu berisiko. Ya, biarkan orang lain mau gitu terserah. Ya, yang penting kita nggak melakukan. Jadi saya harus berjuang orang ini jangan nge-break. Kecuali sudah benar-benar dia itu memang ya ngomong, aku ngerti kok, tapi memang aku gak kesel, itu saat ini kok. Dan aku main pro lah, aku ini cuma pakai kok percuma. Dia tahu resikonya, ya break. Tapi kalau saya lihat dia kemampuan ada, dan ini masih di bawah 2 tahun, saya nggak akan suruh dia break. Kenapa? Sama aja di sana. Coba bayangkan kalau itu nasabahmu begitu semua. Orang bus kalau mau kacau kita semua gampang. Bayangkan kalau semua nasabah kita begini, mati Pak. Ya, teman-teman, terakhir saya masih ada saran. Jangan pernah Anda takut closing ketika nasabah bilang saya sudah punya banyak polis. Itu sama dengan yang tadi diagram, yang kalimatnya saya sudah ikut prudensial. Ya, tetap mau pasang TV kaget, nggak salah kan cuma kalau sakit itu toh. Bisa percaya saya, pokoknya mau gitu. Ya, nanti begitu Anda benda polisnya dia, klaim kritisnya depan ada 700 juta, tetap Anda nengok. Gak salah, gak cuma 700 juta, gak cukup. Anda sudah kayak gitu. Walaupun mungkin bagi Anda dalam hati, wih, kayak loro jatuh itu ngatus, iso tuku limo ini, ya kan? Jangan pakai standar kepala saya, ya jangan pakai standar kepalamu, tapi pakai standar kepala orang itu. Anda lihat orang itu kemampuan berapa? Ambil yang besar. Ya, jangan kayak aku 500 rasanya mau gede ya. Makanya kursinya 300-an terus. Ya, walaupun kemampuan Anda 300, berani untuk kursi 3 juta. Memang kemampuannya ada. Ya, itu sekian dari saya. Oke, kita bagi diri, kita nyanyi lagu bisa. 2009 kita potong menjadi 27% sekitar seperti itu. Jadi artinya 2009 lalu fund manager itu melihat bahwa equity-nya itu sudah terlalu tinggi. Ya. 2010 kita ekspektasi bond market fixed income fund itu akan lebih punya potensi lebih besar daripada equity. Ya. Jadi temanya untuk 2010 itu lebih banyak fixed income sebenarnya besar. 2009 lalu lebih banyak equity, 2010 akan lebih banyak fixed income. Oke. Nah, gimana dengan yang managed fund class? Managed fund class. Next fund. Ini bedanya dengan yang managed fund biasa adalah porsi alokasi equity-nya. Kalau plus itu porsi alokasi equity adalah 60%. Oleh karena itu, ketika pasar sahamnya bagus, rupiah managed fund plus yang akan lebih bisa dijual dengan baik, yang akan lebih laku dia. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang punya 2 senjata yang sangat ampuh di managed fund, ya, dua fund yang berbeda. Tapi apabila pasar sahamnya yang menguat, maka rupiah managed fund plus yang akan bisa lebih laku dijual. Kenapa? Karena porsi alokasi equity-nya lebih besar. Oleh karena itu, dia bisa menghasilkan 61,48%. Managed fund plus itu memang diposisikan di antara equity dengan managed fund. Jadi untuk klien Bapak Ibu sekalian yang tidak terlalu suka equity terlalu agresif, tapi tidak terlalu suka managed fund yang terlalu konservatif, itu cocoknya di managed fund plus. Ya, jadi ketika market sahamnya bagus, plus yang kita jual. Dan ketika market sahamnya jelek, managed fund yang biasa kita jual. Pasti akan berbeda itunya strateginya. Oke, itu jadi